Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kami mau menyembah-Mu Tuhan saat ini. Hati kami rindu kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala hala. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala hala. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala hala. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala hala. We come to worship you, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ya Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, menyembah-Mu dalam segala keadaan dalam hidup kami, menyembah-Mu di dalam segala situasi kehidupan kami. Itu yang ingin kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan, yaitu selalu menyembah dan selalu bersyukur dan mengakui kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh, kami menyembah. Kau tetap Allah, Kau berkuasa atasku. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Tak ada yang lain yang ku sembah. Oh, satu nama yang berdaulat di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus. Sungguh
hanya Engkau berdaulat penuh dalam hidup kami. Tak ada lain yang ku sembah, oh selain Kau, hanya Kau Yesus, hanya Kau, oh ya hanya Kau. Shalom saudaraku sekalian yang kekasih. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Kita kembali bersama-sama dari hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak berada di tempat yang sama. Jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil, Petani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland dan seluruh cabang di Surabaya dan sekitarnya, kiranya damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa mohon hikmat-Mu, mohon marifat-Mu atas anak-Mu yang menyampaikan firman ini, agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, agar umat-Mu diberkati dan benar-benar diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, kalau kita percaya bahwa Allah adalah Bapa kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki triliun-triliun galaksi dan planet-planet, mestinya kita merasa cukup dengan Dia. Merasa cukup dengan Allah. Kita tidak berkekurangan, saudaraku. Artinya selama kita di dunia, pasti pemeliharaan atau providensi Allah sempurna diberikannya kepada kita. Bagi kita anak-anak Allah yang memiliki Bapa yang maha kuat, di dalam kamus hidup kita tidak ada kata celaka, sial, musibah, malapetaka, atau sesuatu yang kita nilai sebagai negatif. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Orang tua di dunia ini mengupayakan apa yang baik bagi anak-anaknya. Memiliki naluri untuk melindungi, naluri untuk menjaga, naluri untuk mencukupi segala kebutuhan. Apalagi Bapa di surga. Tidak diragukan, saudara. Tidak boleh diragukan, tidak perlu diragukan. Firman Tuhan mengatakan kalau Bapa yang baik di dunia ini mau memberi apa pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apatah lagi Bapa di surga. Kita tidak boleh dan memang tidak perlu meragukan sama sekali, saudara. Tidak boleh dan memang tidak perlu meragukan sama sekali.
tanggung jawab yang Allah Bapa pasti penuhi. Jadi kalau kita masih memiliki keraguan-raguan yang kemudian menimbulkan ketakutan dan kecemasan, pasti ada yang salah di dalam hidup kita. Ada yang salah. Pada umumnya orang yang masih hidup di dalam ketakutan dan kecemasan, orang-orang yang sebenarnya meragukan keberadaan Allah itu. Meragukan keberadaan Allah itu. Allah itu hidup. Allah itu nyata. Senyata orang tua kita di dunia ini yang mendampingi kita, senyata dokter yang bisa memberikan nasihat medis, senyata pengacara yang bisa menjadi pendamping dan memberikan nasihat hukum. Allah lebih dari itu, Dia Bapa. Bapa yang maha hadir yang menyertai kita. Saya mengerti mengucapkan khotbah seperti ini mudah, saudaraku. Tetapi untuk mengenakannya tidak mudah karena Allah tidak kelihatan. Dan sering dalam berbagai keadaan seakan-akan Allah tidak ada. Allah senyap. Tetapi disinilah kita dilatih untuk mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa menghayati keberadaan Allah yang hidup. Menghayati keberadaan Allah yang maha hadir. Sehingga kita memiliki keteduhan dan ketenangan dalam menghadapi segala situasi hidup. Saudara, kita harus hidup dalam perdamaian dengan Allah. Hidup dalam perdamaian secara real, secara nyata. Bukan hanya di dalam teori doktrin. Dalam teori doktrin artinya di dalam pengetahuan dan format sistematika teologi, kita tahu, kita sering mendengar bahwa kurban Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Lalu kita merasa bahwa itulah perdamaian dengan Allah, dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus merasa berhak mengklaim bahwa dirinya telah berdamai dengan Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 10 tertulis, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudaraku sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita, maksud saya ayat ini menunjukkan bahwa kita, saudaraku, oleh darah Yesus diperdamaikan dengan Allah. Ada akses untuk berdamai dengan Allah. Tetapi faktanya apakah orang benar-benar telah memiliki perdamaian dengan Allah? 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Selanjutnya dengan tegas Paulus dalam nama Kristus menasihati orang yang sudah percaya itu, maka berilah dirimu diperdamaikan. Diperdamaikan, katalaso, ya, reconcile. Memang oleh darah Yesus kita dapat mengenal Allah dan diperdamaikan dengan Allah. Tetapi apakah kita memiliki perdamaian yang real, yang konkret,
bukan hanya di dalam pengetahuan dan teori sistematika dogmatika. Benar-benar mengalami apa yang termuat di dalam isi perdamaian itu. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ya saudara, lalu diperdamaikan, lalu apa maksud perdamaian itu? Apa isi perdamaian itu? Cukupkah dengan perkataan kita sudah berdamai ya? Lalu setelah itu mau apa? Kalau misalnya ada sepasang suami istri yang konflik, lalu datanglah seorang konselor lalu memperdamaikan. Ya, didoakan lalu pegangan tangan, amin. Sudah rekonsiliasi ya. Apa isinya rekonsiliasi itu? Misalnya ada anak dan orang tua, ya, tidak saling berbicara karena konflik, lalu diperdamaikan. Setelah berdamai, ya, apa isinya perdamaian itu? Apakah cukup dengan, ya sekarang sudah berdamai ya? Selesai? Nah, saudaraku, harus ada isi dari perdamaian tersebut. Harus ada. Perdamaian kita dengan Allah harus ada isinya, ada maksud perdamaian itu diadakan. Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Banyak orang Kristen tidak mengerti isi perdamaian itu atau maksud perdamaian itu diadakan. Kalau Yesus Kristus mati di kayu salib memperdamaikan kita dengan Allah, supaya terjalin hubungan antara Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Jika perdamaian itu benar-benar terwujud, nanti kita bisa merasakan apa artinya kepastian ada di dalam pemeliharaan Allah, kepastian dalam perlindungan Allah, kepastian hidup di dalam penjagaan Allah, baik di bumi sampai kekekalan. Tidak ada dalam kamus hidup kita yang disebut sial, malang itu. Tidak ada. Karena semua mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu kita harus menempatkan diri sebagai anak yang benar. Allah sebagai Bapa pasti dia menempatkan diri sebagai Bapa yang baik, Bapa yang benar. Tidak diragukan, saudaraku. Dia pasti memenuhi bagiannya. Tapi apakah kita memenuhi bagian kita? Itu yang penting, saudaraku. Sebagai anak kita harus memenuhi bagian kita sebagai anak. Maka firman Tuhan mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan. Mengapa Paulus mengatakan berilah dirimu diperdamaikan? Sebab kita harus memiliki bagian yang harus kita penuhi. Bagian yang harus kita penuhi sebagai anak. Supaya kita bisa mengerti isi perdamaian itu atau maksud perdamaian itu diadakan. Saya ulangi 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada Paulus dan hamba-hamba Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Coba perhatikan saudaraku. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus.
tanpa memperhitungkan pelanggaran manusia. Allah Bapa mengasihi manusia, mengasihi dunia ini, dan Kristus memikul semua dosa dunia. Tetapi apakah seseorang, apakah secara individu orang mau berdamai dengan Allah? Itu tergantung individu tersebut. Saya khawatir, saudara, banyak orang Kristen yang merasa sudah menjadi orang Kristen dan merasa sudah diperdamaikan dengan Allah. Tapi padahal belum. Diperdamaikan dengan Allah, saudaraku, artinya, saudara, kita harus menempatkan diri sebagai anak yang taat kepada Allah sebagai Bapa kita. Harus taat. Untuk menjadi taat secara benar, kita harus memandang Yesus. Ya, Yesus yang memimpin kita ke dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2. Dialah model manusia yang sempurna, yang jika memiliki kehidupan seperti dia, maka hubungan kita dengan Bapa menjadi harmoni. Hubungan kita dengan Allah menjadi harmoni, saudara. Bapa mendidik kita. Di dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, ya, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, dari ayah kita di dunia kita beroleh ganjaran, didikan, dan mereka kita hormati. Ya, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab orang tua kita di dunia mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, di sini kita menemukan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Bahwa sebagai anak kita harus menerima didikan dari Allah Bapa kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya memiliki perdamaian yang ideal, perdamaian yang benar, kita harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Itu mutlak. Harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yang sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Sebenarnya agenda hidup kita setiap hari itu hanya bagaimana kita dalam segala hal yang kita lakukan, kita tidak bersalah kepada Allah. Itu. Dari segala perkara, dari hal-hal sederhana, sejak kita bangun pagi hari, sampai malam hari ketika kita rebah, tidur, kita selalu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus belajar bagaimana mengucapkan kata-kata yang patut. Bagaimana kita memikirkan, merenungkan sesuatu yang bersih. Dan melakukan tindakan-tindakan yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi anak Allah harus berkarakter seperti Bapa. Nah, jika kita terus sibuk, kita tidak sungguh-sungguh memberi perhatian kepada kehidupan kita guna memiliki kesucian hidup serupa dengan Yesus, maka kita tidak pernah memiliki perdamaian yang benar dengan Allah. Tidak mungkin Allah berjalan dengan orang-orang yang hidupnya kotor, saudaraku. Ya, saya mengerti kalau orang baru menjadi Kristen, saya paham, saudaraku, ia tidak sempurna,
dia masih kanak-kanak rohani, kadang-kadang berbuat salah atau sering berbuat salah, Allah juga mentolerir. Tetapi kalau kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, umur kita sudah di atas 55 tahun, tetapi masih saja melakukan hal-hal yang tidak pantas, masih saja melakukan hal-hal yang tidak patut, saudaraku. Nah, ini kan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Jadi ketika seorang anak masih di bawah umur, balita atau di bawah 7 tahun, orang tua yang mau mengerti, orang tua yang membawa diri sedemikian rupa untuk bisa bersekutu dengan anak. Ibu-ibu main pasar-pasaran dengan anaknya yang masih umur 3-4 tahun. Bapak-bapak main bola dengan anak-anak yang usia 4 tahun. Tetapi anak harus bertambah dewasa. Yang kemudian anak-anak harus menyesuaikan diri terhadap orang tua. Bukan orang tua yang selalu menyesuaikan diri terhadap anak. Orang tua yang harus dimengerti. Demikian pula kita. Banyak orang Kristen yang tidak peduli hal ini. Kalau Allah itu hidup, kita harus memperhitungkan dan menjaga perasaan Allah. Menjaga dan memperhitungkan perasaan Allah. Ya, kita harus menjaga dan memperhitungkan perasaan Allah. Kita ucapkan kata ini kira-kira berkenan tidak. Kita buat hal ini kira-kira berkenan tidak. Kita yang harus memperhitungkan itu. Kita yang harus mempercakapkan itu di dalam hati kita. Kalau kita serius tidak mau melukai hati Tuhan, kita akan memiliki kepekaan sendiri. Kepekaan kita akan bertumbuh. Sering orang bertanya kepada saya, sering sekali, Pak, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Pak, bagaimana kita bisa mengerti bahwa tindakan kita yang satu ini melukai hati Tuhan? Bagaimana, Pak? Nanti akan tahu. Asal kita punya komitmen atau tekad untuk sungguh-sungguh mau hidup menyukakan hati Allah. Ya. Kalau sudah usia 40-50 tahun, lalu anak itu kurang ajar terhadap orang tua kan tidak bisa berdamai secara ideal dengan anak. Oke. Anak menjadi nakal ketika usia 40 tahun. Tapi kemudian anak sadar bahwa dirinya salah. Lalu datang kepada orang tua minta maaf lalu berdamai. Setelah itu apa? Setelah itu anak ini harus merubah sikap hidupnya. Harus. Bukan orang tua yang menyesuaikan diri terhadap anak. Anak yang harus menyesuaikan diri terhadap orang tua. Kita sekarang harus menyesuaikan diri terhadap Allah. Apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dalam segala hal di dalam hidup ini. Saudara pernah nggak mempersoalkan ini? Kalau saudara tidak memiliki niat untuk itu, ya saudara tidak akan pernah memiliki kepekaan. Agenda hidup kita itu sebenarnya hanya untuk ini, bagaimana kita bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa, sama. Sama maksudnya. Memiliki kecerdasan rohani, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu. Dan kita harus berusaha. Tapi kalau orang tenggelam hanyut dengan masalah-masalah hidup, entah karena belum punya rumah lalu ngotot bagaimana berjuang punya rumah. Apakah ngotot masalah jodoh, masalah anak, masalah-masalah yang lain. Kita pasti memiliki masalah, saudaraku. Tetapi jangan tenggelam dan hanyut dengan masalah-masalah tersebut. Masalah-masalah tersebut harus kita terima sebagai
cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan mengubah kita, saudaraku. Ini maksudnya, cara Tuhan mendidik dan mengubah kita. Itu maksudnya, saudara. Tidak ada yang terjadi kebetulan, itu tidak ada. Nah, menjadi anak Allah berarti kita berkarakter seperti Bapa. Maka Alkitab mengatakan di 1 Petrus pasal 1 ayat 17, kalau kita memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi. Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Ditebus jadi anak Allah itu supaya kita, ayat yang sebelumnya, kudus seperti Allah kudus. Saudara harus mulai berubah sekarang, harus mulai sadar. Jangan takut mendengar kata kudus ya. Jangan takut mendengar kalimat hidup tidak bercacat, tidak bercela. Karena memang untuk itulah kita hidup. Saudara akan menyesal kalau tidak mulai berubah saat ini. Berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Berjuang untuk hidup kudus. Supaya kita bisa tune dengan Tuhan, bisa diperdamaikan dengan Dia. Hidup kudus. Yang kedua, kita harus membela pekerjaan Allah. Kita anak-anak Allah, saudaraku. Kita harus membela kerajaan Bapak kita. Harus membela kerajaan Bapak kita. Di Lukas pasal 15 kisah mengenai anak yang terhilang. Ketika si bungsu pulang kepada bapaknya, dia berkata, aku telah bersalah kepada Bapak dan kepada surga. Kenapa ia menyatakan bersalah kepada surga? Ya, sebab surga itu kerajaan kita. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang berguna untuk kerajaan itu, berarti, saudaraku, kita tidak setia. Kita berkhianat. Dan banyak orang yang berkhianat sebenarnya. Kalau untuk segala hal, mereka bisa mempertaruhkan harta, bisa mempertaruhkan waktu, tenaga. Tapi kalau untuk kepentingan kerajaan Allah, dia tidak melakukannya. Ada orang-orang seperti itu yang pelit, ya, yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Membela pekerjaan Tuhan tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi aktivis. Tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya tentu, kalau kita terhisap di satu gereja, kita harus membela gereja itu dengan benar, saudaraku. Ya, mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja tersebut. Saudara, kalau saat-saat COVID-19 ini, saya tahu banyak orang dalam kesulitan. Banyak sekali. Banyak sekali orang dalam kesulitan. Gereja pun mengalami kesulitan. Karena jemaat tidak bisa hadir, yang tidak bisa memberikan persembahan. Tetapi saudara harus tetap ingat bahwa Tuhan menempatkan kita di satu gereja. Kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Saudara yang mengerti nomor rekening gereja Suara Kebenaran Injil Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya dan sekitarnya harus memiliki kontribusi, harus memiliki beban yang tulus untuk pekerjaan Tuhan di GSKI, Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang-cabang di Surabaya dan sekitarnya. Harus, saudara. Kita tidak ingin melihat pelayanan ini menjadi ambruk atau mengalami kesulitan karena tidak ada dukungan finansial atau dukungan keuangan dari anak-anak Allah yang berjemaat di sini. Ayo, saya menghimbau saudara untuk memberi perhatian guna kepentingan gereja kita ini, GSKI, ya,
Betaninginden, GSKI Manyar, GSKI Sukomanunggal, GSKI Citraland dan seluruh cabang di Surabaya dan sekitarnya. Saudara, anak Allah itu menempatkan diri sebagai anak yang taat kepada Bapak, menyenangkan hati Bapak, dan terbeban untuk pekerjaan Bapak yang adalah bagian hidup kita. Ya, ayo kita meletakkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan juga. Jika kita melakukan hal ini, saudara, jadi pembelaan itu bukan hanya memberi uang ya, tetapi apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita lakukan. Kalau kita melakukan hal ini, maka ada perdamaian dengan Allah. Di dalam perdamaian itu ada hubungan interaksi, hubungan timbal balik, hubungan interpersonal. Oh, luar biasa. Pasti saudara bisa merasakan hubungan interpersonal dengan Allah itu. Nah, disitulah kita akan bertumbuh dalam kepekaan, mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Disitulah saudara kita memiliki kecerdasan rohani untuk mengerti apa yang Allah kehendaki. Makin tidak serupa dengan dunia, kita makin serupa dengan Yesus anak Allah, model manusia sempurna yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Perdamaian ini, saudaraku, menjadi modal, menjadi kapital, menjalani hidup sampai kita menutup mata. Oh, tidak ada kapital modal hidup yang lebih dari hal ini. Apa? Berdamai dengan Allah. Berilah dirimu diperdamaikan, begitu dikatakan dalam 2 Korintus 5 tadi, ayat 19 dan 20. Artinya kamu harus berjuang bagaimana menciptakan, membangun perdamaian dengan Allah yang hidup. Itu. Jadi harus ada langkah kita. Dan kalau kita melangkah, kita pasti bisa. Perdamaian dengan Allah secara ideal itu sebuah keniscayaan. Sesuatu yang bisa dicapai, saudaraku. Dan kalau itu terjadi, menjadi bekal modal hidup kita mengarungi dunia ini. Dan ternyata itu juga bisa menjadi bekal modal bagi anak-anak, cucu-cucu kita. Sebab keturunan orang benar tidak akan dibuat Tuhan menjadi peminta-minta. Allah memberkati orang benar dan anak cucu serta keturunannya. Sampai kemudian kita memiliki keyakinan dan kita benar-benar mengerti bahwa kita adalah orang yang pasti diterima di dalam kemah abadi. Bukan hanya yakin masuk surga, tetapi tahu karena dalam pergaulan tersebut ada sebuah hubungan interaksi yang nyata, interaksi yang real antara kita pribadi dengan Allah yang hidup. Dari perdamaian secara benar dengan Allah itu, yang bagi kita perangkatnya hidup suci dan tidak memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, hidup suci, dan memanfaatkan segala sesuatu untuk Tuhan, saudaraku. Semua untuk Tuhan. Oh, luar biasa. Allah akan jagai pelihara kita. Allah akan proteksi kita. Lindungi kita secara khusus. Allah tidak bisa melindungi orang-orang yang memberontak kepadanya. Allah tidak bisa menjagai orang-orang yang memang menjaga jarak. Tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kalau kita berdamai dengan Allah dan memiliki perdamaian yang ideal, kita tidak akan mudah minta ini, minta itu. Karena kita tahu Allah selalu menyediakan yang terbaik. Bahkan dalam keadaan yang paling berat, di situ tetap ada kebaikan yang Allah berikan. Sehingga kita dengan mantap berkata, aku serahkan hidupku di dalam tangan-Mu ya Allah, ya Bapa di surga. Saudara,
Saya kira banyak di antara saudara yang hidupnya belum berdamai secara benar dengan Allah. Pikiranmu tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Engkau tidak serius untuk memiliki hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Engkau tidak melihat kekekalan dengan sudut pandang yang benar. Hari ini saatnya saudara mengambil keputusan untuk berubah. Mengambil keputusan untuk berubah dan mengambil tindakan berdamai dengan Allah. Lakukan ini. Jangan tunda. Sebab kalau saudara menunda, itu akan menjadi keputusan menggagalkan, membatalkan, atau mengcancel. Jangan mendelay. Anda mendelay, Anda berarti juga bisa mengcancel. Perdamaian dengan Allah itu segalanya. Tidak ada yang kita butuhkan selain Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan kebutuhanku, itu bukan sekedar karena aku sakit membutuhkan kesembuhan. Itu bukan sekedar karena aku memiliki masalah keuangan, pekerjaan, bisnis supaya Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan kebutuhanku artinya Tuhan segalanya di dalam hidupku. Kebutuhanku terpenuhi di dalam Dia. Artinya apapun yang kualami di dalamnya Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara, banyak orang takut saudara menghadapi banyak masalah. Seperti yang saya kemukakan di awal dari pemberitaan firman ini. Banyak orang takut, gentar. Ketakutan dan kegentaran itu menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Allah yang hidup. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara, ya. Saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Bahwa orang-orang yang masuk neraka, itu cirinya yang pertama penakut. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir dan seterusnya, ya, penyembah berhala, ya, pendusta, ya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, terpisah dari Allah. Ini yang harus kita takuti. Kita harus belajar mengerti, menerima bahwa Allah itu kebutuhan kita. You are my everything, kau segalanya bagiku. Memiliki Allah, menjadi anak Allah cukup, sudah cukup, tidak membutuhkan yang lain. Dan inilah yang akan membuat saudara-saudara sekalian hidup di dalam keberkatan Tuhan. Inilah saatnya saudara mengambil keputusan untuk berdamai dengan Allah. Yaitu dengan meninggalkan dosa-dosa. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kebiasaan-kebiasaan hidup yang melukai hati Allah. Dimulai dari apa yang saudara pahami, yang saudara mengerti mengenai dosa dan pelanggaran. Segala sesuatu, ya, yang tidak menyukakan hati Allah. Segala sesuatu yang mendukakan hati Allah harus kita rela buang. Dengan komitmen, Tuhan aku mau hidup suci. Tuhan aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan setelah itu saudara akan lanjut dengan doa. Tuhan perintahkan aku melakukan apapun yang kau kehendaki. Dan aku akan melakukannya. Saudara, mari kita mengambil keputusan untuk itu. Mari kita berdamai. Jangan tenggelam dengan masalah-masalah hidup yang kita alami sekarang. Akhirnya kita marah, bersungut-sungut, menyalahkan orang, bahkan menyalahkan Tuhan sendiri. Mengapa aku begini Tuhan? Mengapa aku begini Tuhan? Tidak ada pertanyaan itu lagi. Allah tidak boleh diragukan, memang tidak perlu diragukan karena Allah bukan saja baik tetapi sangat baik.
Allah sangat baik. Segala sesuatu yang Dia lakukan dalam hidup kita pasti sempurna adanya. Jadi sekarang ayo kita berdamai. Jangan sampai kesempatan ini saudara buang, saudara sia-siakan. Selagi masih ada kesempatan untuk berubah, selagi masih ada waktu untuk berubah, mari kita berubah. Tuhan akan memberikan kepada saudara kekuatan untuk perubahan itu. Jangan merasa puas bisa menjadi orang Kristen dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta bergereja setiap hari kebaktian. Jangan puas sampai di situ. Tetapi mari kita meninggalkan segala hal yang bisa mendukakan hati Allah. Mari kita belajar kebenaran untuk hidup di dalam kekudusan dan kesuciannya. Dengan cara demikian kita melayani Allah, melayani perasaannya. Saudara, jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil, Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya, serta sekitarnya. Kita tidak kebetulan ada di gereja ini. Seperti yang kita semua tahu, kita melewati hari-hari yang berat, badai yang menerpa gereja yang kita cintai ini. Banyak berita simpang siur, banyak berita yang salah yang beredar di masyarakat dan di media sosial. Saya tidak memiliki kepentingan apa-apa selain saya hanya mau mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Dan tidak kebetulan saya menjadi ketua sinode dari GSKI ini yang juga mementori GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan cabang-cabang yang digembalakan oleh Pak Aswin. Saudara, gembala sidang saudara hari ini, Pak Aswin, seorang yang mau berubah. Saya seringkali memberikan nasihat-nasihat, seorang yang hatinya mau lentur. Ya, seorang yang mau belajar, seorang yang mau saya ajak pulang bersama ke surga. Badai besar, tapi kita mau terus belajar hidup suci, mencintai jemaat dan melayani dengan motivasi yang benar. Saya ajak untuk merubah cara hidup, pola hidup, agar memiliki cara dan pola hidup anak-anak Allah, yang kemudian hidup kita bisa diteladani oleh jemaat. Saudara harus berdoa untuk gembala sidang saudara Pendeta Aswin. Saudara harus mendukung pelayanan dari GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang-cabang di Surabaya dan sekitarnya. Dengan tulus, tanpa memiliki kepentingan pribadi di dalamnya, agar pekerjaan Tuhan yang telah dirintis oleh Tuhan ini, yang diberkati oleh Tuhan ini, yang diperkenan untuk hadir di kota Surabaya ini, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah diberitakan dan kiranya Engkau yang membuat kami sadar akan kesalahan kami dan memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya dan sekitarnya. Lindungi gereja-Mu ini, Bapa. Berkati Bapa dan tolonglah gembala sidang kami, Bapak Pendeta Aswin, agar Tuhan tambahkan hikmat marifat yang takut akan Allah untuk mengelola, melayani gereja ini
sesuai dengan kehendak Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami, Bapa. Saudara, angkat tanganmu. Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dan seluruh hidup kami dalam tanganmu. Keluarga kami juga orang-orang yang kami kasihi. Tuhan berkati kami. Segala berkat anugerah dari Allah Bapa, rahmat dari Gembala Agung Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara. Menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebelum saya undur diri, saya mengingatkan di suasana COVID-19 ini, kita ikuti protokol kesehatan pemerintah, ya. Kita tetap menjaga jarak, cuci tangan, dan mengikuti protokol yang lain. Kita tidak takut menghadapi apapun, tapi kita harus bertanggung jawab. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Oh, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia,